Ya, pemirsa dan Yasmin, kita ke informasi mengenai liburan nih. Nah, Gimana seru libur ya. libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah tempat wisata itu ramai. Dan untuk mengetahui gimana keramaian di lokasi wisata, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Ervan David dari kawasan Braga, Bandung, dan Gali Wisma dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita mau ke Bandung dulu kali ya. Ervan, seperti apa suasana liburan di Braga? Ya, Yasmin, Zila, dan juga pemirsa memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, kawasan wisata Braga dan juga kawasan wisata Asia Afrika mulai diserbu oleh para wisatawan dari luar ataupun dalam kota Bandung. Dan banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang ini dengan bersuah foto di kawasan Jalan Braga serta menikmati suasana siang hari ini untuk berjalan-jalan, hanya sekedar untuk berjalan-jalan di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan meski demikian, saat ini kepadatan wisatawan masih belum banyak, namun seiring memasuki siang hingga malam hari nanti diprediksi para wisatawan akan memenuhi kawasan wisata Asia Afrika dan juga kawasan wisata Braga. Dan selain itu juga petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung juga disiagakan untuk memantau titik-titik rawan yang ada di dua lokasi wisata tersebut. Dan selain itu juga Pemkot Bandung juga belum menyediakan kantung-kantung parkir resmi untuk kedua lokasi wisatawan tersebut. Akibatnya banyak sekali parkir liar atau parkir di bahu jalan di kawasan Jalan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan hal tersebut juga menimbulkan kemacetan yang cukup parah setiap kali memasuki libur panjang di kota Bandung. Dan di samping itu juga dapat diperlihatkan, Zila dan juga Yasmin, untuk saat ini kondisi dari kawasan wisata Asia Afrika dan juga kawasan wisata Braga sudah mulai nampak ada keramaian oleh para wisatawan dari luar maupun kota Bandung. Dan diprediksi sendiri pada malam hari nanti para wisatawan sendiri akan terus berkumpul untuk memenuhi lokasi wisata di kawasan Braga ini hanya untuk sekedar menikmati momen libur panjang di kota Bandung. Demikian Zila dan juga Yasmin. Oke, baik. Ervan, lalu bagaimana dengan suasana di gerbang tol Paster? Apakah ini terlihat kepadatan begitu menjelang libur ya, libur akhir tahun begitu? Apakah kota Bandung juga padat? Seperti apa pantauan Anda di sana? Ya, dari pantauan kami saat ini bahwa untuk gerbang tol Paster mengalami penurunan volume kendaraan, di mana untuk puncak arus menuju kota Bandung terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember kemarin. Dan saat ini dari data Jasa Marga hanya sekitar 5.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Dan angka kenaikan volume kendaraan ini akan kembali terjadi peningkatan pada momen memasuki tahun baru 2026 mendatang. Diperkirakan pada tanggal 27 dan 28 Desember mendatang. Demikian, Zila. Bandung, kita akan ke Yogyakarta terlebih dahulu. Ada rekan Gali di sana. Gali, seperti apa suasana di Malioboro dan titik mana saja yang diramaikan oleh wisatawan? Ya, terima kasih Yasmin dan juga pemirsa. Pagi siang hari ini pemirsa saya melakukan langsung di kawasan Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Jika memang di momen Natal dan Tahun Baru kali ini para wisatawan biasanya berkunjung ke Malioboro, kemudian mereka bisa berjalan untuk kemudian meneruskan menuju ke Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Memang Pasar Beringharjo ini juga menjadi ikonik Kota Jogja. Jadi para wisatawan selain berkunjung ke Malioboro juga pasti selalu berbelanja oleh di Pasar Beringharjo. Dan memang bisa saya gambarkan saat ini Pasar Beringharjo pagi siang hari ini mulai ramai ya, banyak sekali wisatawan, ribuan wisatawan berkunjung pagi hari ini untuk berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Ya, di sini memang selain ada banyak sekali baju batik, kemeja, kaos anak-anak ataupun juga daster seperti itu dengan harga terjangkau. Biasanya mereka dengan harga 103 itu sudah dapat untuk dibeli oleh para pengunjung ataupun wisatawan di Pasar Beringharjo ini. Bisa dilihat keramaiannya di pagi hari ini, dan biasanya menjelang sore nanti juga akan semakin padat para wisatawan yang berkunjung ke Pasar Beringharjo ini untuk belanja oleh-oleh. Selain itu juga Anissa dan juga Yasmin,
selain berbelanja oleh-oleh, mereka juga bisa nanti menikmati kuliner di Pasar Beringharjo. Biasanya di lantai 2 juga bisa berburu kuliner khas Jogja seperti sate kere, kemudian besok ataupun gudeg. Dan memang lonjakan volume wisatawan ini masih terus meningkat, mengingat juga data dari PT KAI Daob 6 Jakarta hari ini kurang lebih menerima atau melayani sekitar 66 ribuan penumpang, sehingga memang stasiun kota Yogyakarta yang dekat dengan Malioboro dan Pasar Beringharjo ini biasanya mereka setelah tiba di stasiun Tugu kemudian melanjutkan berwisata di Malioboro hingga di Pasar Beringharjo seperti ini. Yasmin juga Lestari. Ya, Galih, kalau di Pasar Beringharjo sendiri pada pukul berapa sih biasanya ramai akan wisatawan dari luar? Biasanya memang Pasar Beringharjo ini buka sekitar pukul 6 pagi sudah mulai buka dan sampai sore, namun biasanya puncak ramainya itu biasanya di sore hingga malam. Itu ramai budaya, karena kalau pagi biasanya mereka berburu oleh-oleh itu seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan untuk mereka berburu kuliner di area Pasar Beringharjo. Kemudian pada sore hari kalau di area pasar lapak pakaian ini biasanya juga hingga jam 8 malam. Seperti itu saja. Baik, oke, baik, terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda langsung dari Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Kemudian sebelumnya juga ada Ervan David yang melaporkan dari Bandung. Selamat bertugas kembali teman-teman. Nah, itu dia tadi ya, kepadatan warga yang mudik libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Kalideres Jakarta Barat masih terjadi hingga dini hari tadi. Ya, meski ada kenaikan harga tiket bus, namun ini tak menyurutkan animo warga ke sejumlah tujuan favorit di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ruang tunggu penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat hingga Kamis dini hari terus dipadati warga yang akan pulang ke kampung halaman atau berlibur di perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahkan penumpang dengan rute favorit sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ramai menunggu hingga duduk di luar pelataran ruang tunggu, menanti kedatangan bus yang akan memberangkatkan mereka. Meski ada kenaikan harga tiket, namun hal ini tak menyurutkan animo warga untuk memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Besok kebetulan libur, ya sampai hari Minggu aku kebetulan libur, jadi sampai hari Minggu aku pulang kampungnya. Gitu. Enggak tahun baruan di kampung? Enggak, nanti balik lagi takutnya rame sih, pasti rame kalau misalnya baliknya tanggal 1, jadi pulang lebih dulu ke sini. Sejak 18 Desember hingga di hari perayaan Natal, Terminal Bus Kalideres sudah memberangkatkan sebanyak 6.700 lebih penumpang dengan jumlah bus 620 lebih. Jumlah tersebut 20% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kalau untuk pagi hari itu pagi ke siang rata-rata itu tujuan ke Sumatera. Untuk malam ini yang kita lihat di belakang kita itu banyak yang area ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Guna mengantisipasi gangguan keamanan dan kriminalitas, aparat kepolisian, TNI, dan Dishub berpatroli keliling di terminal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.